Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati, NIM 2503 071001. Saya akan memaparkan tutorial SIKA, yaitu tutorial uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian uji T, dilanjutkan dengan uji one way ANOVA. Dosen pengampu Dr. Estuhono SPD MPD, jurusan Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Dars Indonesia tahun 2025. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Kita langsung ke penilaian akhir semester Bahasa Indonesia, yaitu di kelas 12 F1 dan kelas 12 F2. Kita beri label F1 yaitu 1, dengan F2 yaitu 2. Kita masuk ke SPSS. Kita masukkan nilai. Kita ketik nilai. Yang kedua, kita ketik kelas. Untuk tabel yang kedua maksudnya. Kita buat 0. Kemudian di labelnya, kemudian di value-nya F1 atau 1 tadi, labelnya 12 F1, kalau yang F2 value-nya 2, F2. Kemudian kita klik data view. Di sana kita copy paste nilai. Kemudian kita analis. Di sana terdapat deskripsi statistik. Kita klik, kemudian kita explore. Di sana nilai, kemudian kita ke factor list, kemudian kita ke plot, dilanjutkan dengan normality plot, kita continue kan. Oke, kita oke kan ya. Kita lihat interpretasi uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita cek yang tadi, ini nampak normal ya, karena 0, yang di satunya F1 ya 0,198, sedangkan F2-nya 0,026. 12 F1 itu ujinya normal dan F2 juga normal karena dia besar dari 0,05 seperti itu. Kita lanjut. Kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variasi sama. Untuk mengetahui data yang diteliti memiliki karakter yang sama atau tidak.
Kita cek, kita ambil SPSS-nya kembali, kita lihat di layar ada analyze, kita masuk ke complement, kemudian kita coba one way ANOVA, kita masukkan di dependent list, masukkan nilai bahasa Indonesia-nya, kemudian kita faktorkan, kemudian kita klik option, kita pilih homogenitas of variant test, kemudian kita continue, kita oke kan. Itu hasilnya tampak di sana, uji ANOVA-nya yang signifikan ya, ANOVA-nya 0,489. Jadi jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka data homogen. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka data tidak homogen. Maka data tadi adalah homogen, seperti itu. Dapat dilihat di sana. Lebih dari 0,489 nih dapat di sana nilainya. Oke, yang ketiga adalah uji T. Uji T adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok. Apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Kita cek, ambil lagi di SPSS-nya. Seperti tadi ada nilai, ada kelas, kita klik analis. Kemudian complement. Kita ambil independent sample t-test. Di sana di tes varian kita masukkan nilainya. Ya, kita klik. Jadi kita uji kembali di SPSS-nya. Kita ambil independent sample t-test, kemudian kita masukkan definisi grup. Grup 1 ialah 12F1, grup 2 adalah 12F2 yang kita tandai dengan 1 dan 2. Kemudian kita okekan, di sana nampak nilai t-testnya ya. Di sana nilai 1 atau F1 tadi 0,892. Sedangkan F2 atau 2 tadi terdapat 0,742. Berarti uji interpretasi uji T, jika nilai signifikan besar dari 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kita lihat dari uji kita tadi, uji t-testnya di sana adalah diterima. Dan maka HO ditolak, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA adalah analisis varian satu arah. Adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih yang saling independen berdasarkan satu varian bebas atau faktor. Kita cek lagi ke SPSS. Kita masuk ke data nilai sumatif akhir semester Bahasa Indonesia kelas 12 Kabupaten Bungo.
Kita ambil SMA 8, SMA 9, dan SMA 10. Di sana SMA 8 kita buat 1, SMA 9 2, dan SMA 10 3. Jadi kita copy ke SPSS-nya. Masukkan di sini di varian view, di name, nilai, kemudian kolom kedua kelas, oke, kita masuk ke SPSS tadi. Di name-nya ada nilai, ada kelas, kemudian di desimalnya kita nolkan, belnya, nilai bahasa Indonesia, SMA Bungo. Value-nya 1, labelnya SMA 8, kemudian value-nya SMA 9 atau value-nya 2, labelnya SMA 9. Kita tambahkan lagi 3, value-nya, labelnya SMA 10. Dan kita oke-kan. Kita oke. Kita ke data view, kita pastikan nilainya. Di sana ada kelas dan nilai. Kita analis, komplement di one way ANOVA. Kita ke independent list dan kita faktorkan SMA Bungo, kemudian option di homogenitas of varian test, continue, kita oke kan. Nah, di sana one way-nya, deskripsinya adalah nilai 3 SMA itu nilainya jika interpretasi one way ANOVA ya, jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka berkesimpulan data perbedaan secara signifikan. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Kita cek, ternyata signifikan ya, 0,189, yang kedua adalah 0,369, yang ketiga adalah 0,370. Dan kita lihat lagi, ternyata signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.